Hidayatullah dengan NIM 721141914. Di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Pertama ada peranti keras. Nah, peranti keras itu terdiri dari prosesor, memori, ruang penyimpanan, alat input, alat output, dan juga multimedia. Yang pertama, prosesor atau CPU, Central Processing Unit, adalah tempat di mana data-data dalam komputer itu diproses. Yang kedua ada memori, atau yang kita kenal random access memory, adalah ruang kerja yang digunakan oleh prosesor. Sehingga semakin besar memori, maka prosesor itu akan bekerja semakin cepat. Yang selanjutnya ada ruang penyimpanan. Nah, ruang penyimpanan ini dibagi dua, yaitu ruang penyimpanan tetap dan ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Nah, ruang penyimpanan tetap ini adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer atau sering disebut dengan hard drive. Nah, sedangkan untuk yang dapat dilepas ini berbentuk pita disk, CD, dan USB. Nah, selanjutnya ada yang namanya alat input dan alat output. Nah, komputer tidak akan berguna jika tidak ada alat input dan alat output. Nah, alat input ini contohnya dengan mengetik di keyboard, memindahkan dengan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau input-input data lainnya. Nah, sedangkan alat output ini adalah contohnya adalah monitor dan juga printer. Nah, monitor ini biasanya ditentukan oleh resolusi, sedangkan printer dibagi menjadi dua, yaitu laser dan tinta. Selanjutnya ada multimedia. Nah, multimedia ini adalah tempat di mana informasi dalam bentuk teks akan diproyeksikan ke layar disertai dengan video atau gambar. Nah, selanjutnya ada alat komputasi pribadi. Nah, setiap pengguna komputer untuk menggunakan sumber daya ini untuk keperluan komputasi pribadi saja. Ini masing-masing pengguna komputer mikro dapat berbagi file, printer, dan juga sumber daya lainnya. Nah, fitur-fitur yang menarik bagi pengguna komputasi pribadi adalah yang pertama, usia baterai yang panjang sebelum diisi ulang. Yang kedua, akses jaringan nirkabel. Yang ketiga, kemampuan untuk sinkronasi file data dengan sumber daya komputer lain. Dan yang terakhir, layar tampilan yang lebih kecil namun fungsional. Nah, selanjutnya ini contoh-contoh alat komunikasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Yang kedua, telepon seluler cerdas atau smartphone yang sudah kita kenal, dan tentunya sebagian besar masyarakat juga sudah punya. Yang ketiga ada jaringan rumah. Nah, selanjutnya ada keamanan komputasi rumah. Yang pertama adalah pembaharuan. Nah, pembaharuan ini adalah kegiatan memperbarui piranti lunak yang digunakan pada personal komputer atau PC atau mikrokomputer. Yang kedua ada hacker. Nah, hacker ini adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi. Yang ketiga ada virus. Nah, virus ini program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Nah, selanjutnya ada worm. Nah, worm ini hampir sama dengan virus, namun worm ini tidak menempel ke dalam file atau program. Nah, selanjutnya ada spyware. Nah, program spyware ini adalah program-program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Nah, selanjutnya ada peranti lunak. Nah, yang pertama ada peranti lunak sistem. Nah, peranti lunak sistem ini digunakan untuk menggunakan komputer. Nah, peranti lunak ini akan mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan antara piranti lunak aplikasi dan piranti keras. Nah, contoh operasi sistem pada komputer mikro ini adalah Windows XP dan Mac OS X. Nah, sedangkan sistem operasi pada komputer mainframe besar adalah OS 390 IBM. Nah, yang kedua ada peranti lunak aplikasi. Nah, peranti lunak aplikasi ini adalah peranti lunak yang dibutuhkan untuk memproses data pengguna. Yang pertama ada peranti lunak siap pakai. Nah, aplikasi ini diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Nah, peranti lunak siap pakai ini diperuntukkan untuk pengguna yang akan melakukan penyesuaian kecil. Nah, guna menyesuaikan terhadap kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki pengguna tersebut. Nah, keuntungannya itu ada dua. Yang pertama, peranti lunak siap pakai ini sudah tersedia sehingga tidak harus menunggu programmer untuk mengembangkan peranti lunak. Nah, yang kedua, biayanya lebih murah daripada peranti lunak aplikasi khusus. Nah, selanjutnya peranti lunak khusus. Nah, peranti lunak khusus ini adalah aplikasi yang diproduksi oleh pengguna dengan tujuan khusus dan dijual kepada pengguna khusus juga. Nah,
Di sini terkadang sebuah organisasi itu memiliki operasi yang unik. Oleh karena itu, bisnis itu memiliki programmer atau sekelompok konsultansinya untuk menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, yang terakhir ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Nah, adalah aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna karena adanya kecepatan. Kapan aplikasi tersebut dibutuhkan, tingkat kerumitan aplikasi yang rendah, dan kemudahan penggunaan paket peranti lunak. Selanjutnya ada komunikasi. Dalam komunikasi ini yang pertama ada koneksi publik. Nah, koneksi publik ini adalah koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat modem telepon. Yang kedua ada saluran pribadi. Nah, saluran pribadi ini adalah koneksi yang menggunakan sirkuit yang selalu terbuka untuk lintas komunikasi data. Yang ketiga jaringan pribadi maya atau yang kita kenal sebagai VPN. Ini adalah jaringan yang dibuat khusus dalam telekomunikasi internet tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu. Nah, kemudian ada komunikasi jaringan. Nah, International Organization for Standardization adalah organisasi yang menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka bagi koneksi-koneksi jaringan. Nah, ini adalah model referensi Open System Interconnect atau OSI. Nah, yang pertama ada 7 lapisan. Ini lapisan pertama merupakan lapisan fisik yang fungsinya untuk menyimpan dan mengambil data dari media jaringan. Yang kedua ada lapisan link data yang dia akan memindahkan data dari suatu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Yang ketiga lapisan jaringan yang akan mengedarkan data dari suatu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Yang keempat lapisan transport yang akan menjamin integritas pengiriman data dari ujung ke ujung. Yang kelima lapisan sesi di mana dia akan membuat dan memelihara saluran komunikasi. Yang keenam lapisan presentasi yang akan mengelola konversi penyajian data. Dan yang terakhir ada lapisan aplikasi, yaitu lapisan yang akan melaksanakan komunikasi aplikasi ke aplikasi. Nah, selanjutnya ada protokol untuk komunikasi komputer. Yang pertama ada sistem network arsitektur atau SNA. Nah, SNA ini membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan yang terhubung oleh suatu jaringan suatu urut-urutan. Nah, hampir sama dengan menunggu giliran. Yang kedua ada token ring. Nah, token ring ini hampir sama dengan SNA, yang membedakannya hanya pada saat mendistribusikan data, tak hanya satu komputer yang dapat mengendalikan arus data, tetapi komputer lainnya dapat mengendalikan data. Nah, ini adalah gambaran token ring, di mana ada beberapa komputer yang dapat mengendalikan arus data. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada Ethernet. Nah, dia akan bekerja dari jalur transmisi tunggal. Nah, tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer mana yang akan mengendalikan media komunikasi. Nah, selanjutnya ada paket. Ini masih dalam komunikasi ya. Yang pertama paket. Nah, paket ini adalah bagian dari total yang akan diakumulasikan, yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan komputer yang dituju. Nah, komputer pengirim dan informasi kendali lainnya. Nah, selanjutnya ada alamat-alamat jaringan internet. Nah, alamat-alamat jaringan internet ini adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 225, yang masing-masing ditujukan oleh titik. Nah, alamat tersebut merupakan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada local area network. Nah, local area network ini adalah sekelompok komputer dan alat-alat seperti printer yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. Nah, media LAN ini berupa kabel tembaga, namun bisa juga dengan nirkabel, serat optik, atau media lainnya. Nah, LAN ini mencakup jarak total sebesar kurang dari 1,5 mil. Nah, dengan jarak di antara dua alat itu tidak lebih dari 60 kaki. Nah, selanjutnya ada intranet. Nah, Internet mainframe server, internet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses sumber daya komputer hanya untuk sekelompok orang terpilih dalam perusahaan. Selanjutnya ada extranet. Nah, hub jaringan, intranet mainframe server. Nah, ini ketika internet diperluas itu akan mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka ini akan disebut dengan extranet. Nah, selanjutnya yang terakhir ada konvergensi komputasi dan komunikasi. Nah, alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi ini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan ukuran tampilan keyboard, serta imajinasi pengguna.
Selanjutnya ada Voice over Internet Protocol atau VoIP, adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Dan banyak pengguna menggunakan VoIP dengan fitur tambahan yang dapat dibeli jika mereka menggunakan model kabel. Nah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan.